apa sih kesulitan Mas Koki? Gue akan selalu jawab nggak ada. Karena ikan Mas Koki itu sederhana banget sebenarnya. Tapi kalau bicara apa sih kesulitannya bikin Mas Koki yang sempurna? Banyak banget. Kenapa? Karena untuk menciptakan atau meng-create atau meng-keep seekor ikan Mas Koki yang nantinya akan jadi sempurna, itu butuh proses yang memang nggak sebentar, lama. Ada rasa dalam tanda kutip sabar di sana yang harus diutamakan. Kalau dari kita, terus terang nih kita nggak pakai istilah grooming. Kenapa? Karena istilah grooming itu kan sebenarnya kan untuk memperbaiki atau memperindah. Kalau kita sebenarnya kita tuh lebih condong istilahnya itu keeping. Kenapa? Karena ikan Mas Koki itu memang di keeping, nggak ada yang perlu dirubah, nggak ada yang perlu diapa-apain. Jadi kita memang di sini hanya untuk membesarkan atau membuat ikan Mas Koki itu jadi maksimal. Jadi buat teman-teman yang memang menyukai sesuatu, kalau dari kita ya jangan pernah takut untuk mencoba, karena ketika kita tidak mencoba, pilihannya cuma satu, fail. Lu nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita sudah mencoba, kita sudah melangkah, pilihannya jadi ada dua, bisa berhasil, bisa juga gagal. Dimana sebenarnya pilihan kedua yang gagal, itu lu sebenarnya sudah mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah lu coba. Kenalin, nama saya Nelson. Saya salah satu owner dari Mas Koki Nusantara. Mas Koki Nusantara itu adanya di lokasinya di Bekasi. Asalnya Mas Koki Nusantara itu sebenarnya sih dari teman-teman kita yang suka Mas Koki dan praktisi di dunia Mas Koki itu pengen nih punya showroom sendiri. Nah, kenapa dipilihnya Nusantara? Karena Nusantara itu kan sifatnya local pride. Jadi kita memang benar-benar mau mengglobalkan Nusantara itu tersebut. Makanya kita memilih untuk nama Nusantara. Nah, usahanya sebenarnya Nusantara itu apa aja sih? Sebenarnya kita bergeraknya di bidang pet. Yang memang Mas Koki itu salah satu pet yang memang sangat digemari di Indonesia. Dan Mas Koki juga merupakan pet yang diproduksi banyak di Indonesia gitu loh. Jadi kita startingnya dari Mas Kokinya dulu. Kedepannya mungkin akan ada reptil, akan ada anjing, akan ada kucing, akan ada pet-pet yang lain gitu loh. Nah, background saya sebenarnya itu saya memang dari kecil suka banget sama yang namanya memelihara binatang. Kebetulan dari kecil memang cita-citanya pengen jadi vet, cuman akhirnya nggak kesampaian, ya kan? Akhirnya melihara aja terus. Kebetulan tahun 99 saya sempat piara reef, akuarium air laut, juga ada sedikit berbisnis di sana. Terus tahun 2003 juga sempat jadi breeder anjing, golden retriever. Terus sampai sekarang juga masih aktif di organisasi rescue anjing. Terus sampai sekarang juga masih pelihara anjing. Jadi memang agak dekat sama dunia binatang. Kalau di dunia Mas Koki, saya itu sekitar tahun 2016. Jadi sampai sekarang itu sekitar 6 tahunan lah ada di dunia Mas Koki. Sempat aktif di organisasinya juga di dunia Mas Koki. Terus sekarang juga tahun 2009 starting untuk mulai suka reptil. Jadi memang sama binatang agak sedikit klik gitu loh. Jadi buat teman-teman yang memang menyukai sesuatu, kalau dari kita ya jangan pernah takut untuk mencoba, karena ketika kita tidak mencoba,
pilihannya cuma satu, failed. Lu nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita sudah mencoba, kita sudah melangkah, pilihannya jadi ada dua, bisa berhasil, bisa juga gagal. Dimana sebenarnya pilihan kedua yang gagal, itu lu sebenarnya sudah mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah lu coba. Jadi apa sih yang melatar belakangi saya cinta sama Mas Koki? Sebenarnya saya memang suka binatang dan suka banyak jenis akuatik gitu loh. Karena Mas Koki ini sebenarnya murah. Untuk mencoba itu murah gitu loh. Dan nggak mahal. Makanya akhirnya setelah banyak itu binatang atau ikan akuatik yang saya coba, ternyata saya memang benar-benar sangat mencintai Mas Koki. Pertama, dia ada eventnya. Kita bisa berkompetisi dengan para pihak yang lain untuk memamerkan ikan Mas Koki yang sudah kita keep. Jadi itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa saya suka Mas Koki gitu. Yang kedua, warnanya, bisa juga keindahannya ketika dia dinikmati. Jadi ketika kita stres sama kerjaan, terus kita menikmati ikan Mas Koki, itu sangat nikmat sekali gitu loh. Yang ketiga, perawatannya sebenarnya nggak susah gitu loh. Karena banyak yang bilang perawatan ikan Mas Koki susah, sebenarnya enggak. Karena tujuan yang mau dicapai itu advance, jadinya perawatannya juga harus jadi advance. Pada dasarnya sebenarnya ikan Mas Koki cuma begitu-begitu aja gitu loh. Kita nikmatin aja, dia makan, dia berenang, itu kita nikmati aja. Warnanya jadi bagus, progresnya semakin hari semakin bagus, itu juga kita nikmatin aja. Makanya sering sekali saya sering ngobrol ke semua teman-teman, semua customer, semua hobis. Ya ikan Mas Koki itu memang untuk dinikmati, jangan dipatokin kita harus menang dalam kompetisi gitu loh. Memang kompetisi salah satu tujuan, tapi nggak serta-merta harus jadi tujuan yang utama gitu loh. Nah, ini menarik nih. Banyak hobis Mas Koki itu memakai istilah grooming dalam membesarkan atau membuat ikan Mas Koki itu jadi bagus. Kalau dari kita, terus terang nih kita nggak pakai istilah grooming. Kenapa? Karena istilah grooming itu kan sebenarnya kan untuk memperbaiki atau memperindah. Kalau kita sebenarnya kita tuh lebih condong istilahnya itu keeping. Kenapa? Karena ikan Mas Koki itu memang di keeping, nggak ada yang perlu dirubah, nggak ada yang perlu diapa-apain. Jadi kita memang di sini hanya untuk membesarkan atau membuat ikan Mas Koki itu jadi maksimal. Yang kedua, tekniknya apa sih yang dipakai di Mas Koki Nusantara? Teknik yang dipakai di Mas Koki Nusantara sebenarnya sederhana banget. Kita memberikan nutrisi dalam bentuk pakan yang cukup, yang maksimal, dalam artian segala sesuatu yang masuk ke dalam tuh ikan dalam bentuk pakan. Yang kedua, itu yang paling penting juga, kita jaga airnya supaya bagus. Jadi sistem filtrasi seperti apa? Apa harus indah atau harus mahal? Enggak juga. Jadi sebenarnya semuanya tergantung sama existing kita, tempat kita keeping. Misalkan keepingnya di apartemen, ya tentu nggak akan mungkin fasilitasnya sama kayak yang ada di rumah. Keepingnya di rumah mungkin nggak akan sama dengan fasilitas sama yang ada di kolam yang tahannya luas gitu loh. Makanya itu juga balik lagi ke handicap si kipernya sendiri. Yang keempat, sebenarnya matahari perlu nggak sih? Ya perlu. Semua makhluk hidup butuh matahari. Jadi sebisa mungkin matahari masuk. Apakah ada elemen lain yang bisa menggantikan matahari? Tentu dengan teknologi pasti ada. Cuma ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya mungkin mahal. Jadi lebih tidak ekonomis. Atau tempatnya harus luas. Bisa juga, itu bisa jadi pertimbangan gitu loh. Nah terakhir, pemilihan ikan juga penting di dalam teknik keeping kita. Karena pemilihan ikan tuh harus sesuai dengan apa yang mau kita capai. Misalkan ada pemilihan bahan ikan yang finishnya cepat. Ikan itu indahnya finishnya cepat, short. Ada juga yang memang finishnya lama, tapi akan gede sekali gitu loh. Nah itu juga menjadi pertimbangan si keeper untuk pemilihan bahan. Kira-kira seperti itulah teknik yang ada di Mas Koki Nusantara. Dan kalau memang mau tahu
lebih jelasnya khususnya dalam filter ada di tutorial berikutnya. Tungguin aja. Sebenarnya konsentrasi kita ke jenis mas koki itu banyak. Jadi sebenarnya di kita semua mas koki itu indah. Sebenarnya bukan jenisnya yang mau kita prioritaskan, tapi modelnya. Mas Koki Nusantara selalu mau men-share atau membagikan mas koki yang memang besar. Jadi modelnya itu harus besar. Jadi menurut kami, menurut kita, itu apa sih yang membedakan mas koki itu bagus, indah, lama, atau dari segi harga mahal dalam tanda kutip, itu sama yang beredar di pasaran. Sebenarnya yang paling gampang itu size-nya yang paling membedakan. Kenapa? Karena ikan mas koki yang sudah disortir, yang sudah dibuat, yang sudah dijadiin sebuah karya, itu harus dilihat dari size-nya, harus besar. Kalau masih kecil ya menurut kami kurang bisa dinikmati. Karena apa? Karena jadi sama, jadi nggak eksklusif gitu loh. Kalau dari jenisnya itu mungkin bisa ada banyak, kayak oranda, ada rancu, ada demekin, ada ryukin, ada mungkin di open class ada mata balon, ada mutiara demekin, ada mutiara jambul, banyak sebenarnya yang bisa dieksplor. Tapi kalau dari kita yang penting itu size-nya. Apa sih kesulitan ngekip ikan mas koki? Kalau saya nih, terus terang ketemu ada customer baru atau hobiis baru datang ke tempat kita, apa sih kesulitan mas koki? Gua akan selalu jawab nggak ada. Karena ikan mas koki itu sederhana banget sebenarnya. Tapi kalau bicara apa sih kesulitannya bikin mas koki yang sempurna? Banyak banget. Kenapa? Karena untuk menciptakan atau meng-create atau meng-keep seekor ikan mas koki yang nantinya akan jadi sempurna, itu butuh proses yang memang nggak sebentar, lama. Ada rasa dalam tanda kutip sabar di sana yang harus diutamakan. Jadi kalau bicara kesulitannya ya sebenarnya banyak. Jadi dalam proses keeping itu ada yang namanya ekornya kelepit, atau dorsalnya bengkok, atau ngisinya kurang sempurna, atau ternyata berenangnya nungging. Nah itu pasti ada berbagai kesulitan tuh. Gimana cara nanggepinnya? Sebenarnya itu balik lagi ke pengalaman masing-masing kiper. Kalau sahabat Lentera 3 bisa tanya ke semua kiper, mungkin opininya pasti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena sebenarnya semua tergantung apa yang kita lakukan ke tuh ikan gitu. Tapi pada dasarnya kalau mau ngekip ikan mas koki sampai jadi sempurna, itu sebenarnya jawabannya sederhana banget. Ya dinikmati aja ikannya. Jangan diambil pusing lah ibaratnya gitu. Karena kalau ambil pusing kita malah makin banyak PR-nya gitu loh. Itu harus dibikin sesederhana mungkin gitu loh. Mas Koki Nusantara itu sebenarnya ngebreed sendiri. Tapi kalau indukannya dari mana? Ya mungkin dari banyak tempat. Tapi yang pasti kita selalu mengutamakan yang namanya produksi lokal. Jadi misalkan dari daerah seperti teman-teman sahabat Lentera 3 tahu, Tulungagung itu banyak produsen mas koki, terus ada di Lampung juga ada. Nah, itu juga menjadi salah satu patokan kita untuk create ikan mas koki. Untuk breedingnya sebenarnya ya semua dilakukan sendiri. Jadi asalnya tetap aja kita akan create mas koki kita sendiri gitu. Area mas koki di Mas Koki Nusantara itu sekitar 120 meter persegi. 110 sih. 9 kali 11 ya 110 sampai 110 meter persegi. Di sini ada berapa tempat? Sebenarnya ada beberapa alternatif, cuman memang kita memilihnya akuarium. Kenapa? Karena akuarium itu sebenarnya yang lazim akan dipakai oleh si calon hobiis. Jadi memang ada beberapa alternatif, misalkan dia pakai fiber, ada bisa pakai fiber kaca, atau mungkin bisa pakai kolam. Tapi sebenarnya akuarium itu sebenarnya salah satu alternatif yang paling banyak dipilih oleh hobiis untuk keep ikan mas kokinya. Jadi itu sebabnya kita mau mendisplay yang ada di sana, yang ada di calon customer itu sama kayak yang di kita. Makanya kita mau pakainya akuarium. Itu pertama. Yang kedua, untuk menikmati ikan mas koki tentu jelas harusnya akuarium. Kenapa?
Karena akuarium akan taruh di posisi yang enak untuk dinikmati gitu loh. Saya ambil contoh, banyak orang pakai kolam fiber untuk ikan mas koki gitu loh. Padahal sebenarnya untuk menikmati ikan mas koki di kolam fiber itu kita harus jongkok atau harus duduk di bawah gitu. Kecuali kolam fiber itu ada ditaruh di atas ya. Jadi posisi kita menikmatinya itu udah paling enak sebenarnya menurut kami itu pakai akuarium. Karena dia pastikan akan 70% di atas ada raknya, terus kita bisa berdiri lihat, bisa duduk lihat, sambil ngopi bisa lihat gitu. Hama kalau di sekarang sih untuk mas kokinya hampir nggak ada ya. Paling karena hujan suka ada kutu. Tapi itu juga gampang sebenarnya, banyak obat-obat anti kutu atau apa yang bisa sembuhin ikan mas koki dengan cara yang lebih efektif dan instan gitu loh. Seperti banyak lah dimilin, kutu killer atau apapun gitu. Banyak produknya di luar. Memang ada beberapa ikan yang kita keep karena menurut kita tuh ikan itu akan lebih maksimal nanti kalau kita keep dulu gitu. Kalau mau dijual kemana sebenarnya ke siapapun yang memang mau beli. Tapi concernnya ke mana jualnya itu sebenarnya, marketnya kemana itu sebenarnya ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah medianya apa? Medianya itu sebenarnya ya media sosial ada, Facebook ada, IG ada kita di Mas Koki Nusantara, Facebook juga ada di Mas Koki Nusantara, terus ada juga media-media lain seperti TikTok dan lain-lain gitu. Rencana ke depan sebenarnya Mas Koki Nusantara ini hanya starting. Seperti yang tadi pertama kali saya bilang, konsep dasarnya tempat ini sebenarnya kita akan buat sebuah one stop shopping untuk para hobiis yang suka binatang, khususnya itu di daerah area Bekasi. Itu rencana ke depannya. Jadi mungkin kita akan memperbesar, mengextend reptil, atau mungkin kita akan besar atau mengextend anjing atau kucing atau pet yang akan nantinya akan menjadi tren gitu. Harapan kita sih di sini sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Industri mas koki atau industri yang sekarang lagi saya coba fokusin itu sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang devisa yang cukup tinggi buat Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu produsen. Jadi harapannya mungkin kalau kita ke pemerintah, ya paling kita akan disupport sama hal-hal yang memang akan membuat kita jadi lebih besar. Harapannya untuk para customer ya mungkin saya pengen mas koki itu ada di mana-mana. Jadi mungkin gampangnya ya mungkin setiap rumah harus ada akuarium isinya mas koki gitu loh harapannya. Pesan-pesan untuk para sahabat Lentera 3, jangan pernah takut keep mas koki. Karena sebenarnya mas koki itu sederhana banget. Jangan pernah berpikir kalau keep ikan mas koki itu sulit. Enggak, sederhana banget. Yang penting ikannya memang berkualitas. Mungkin itu yang pengen kita sampaikan. Karena banyak sekali sekarang orang yang mau keep ikan mas koki itu harus punya A, punya B, punya C, punya yang mewah-mewah gitu loh. Sebenarnya nggak harus mewah gitu loh. Nggak harus yang mahal sebenarnya gitu. Ekonomis-ekonomis aja. Nah, seperti yang tadi yang pertama saya mau bilang, ada sedikit tutorial dari Mas Koki Nusantara, tempat keeping dan filternya, filtrasinya. Jadi sebenarnya saya jelasin sedikit, filtrasi itu sebenarnya buat kita itu solusi. Dalam artian tanda kutip, itu kita harus lihat dulu nih, keadaan tempat kita keep itu seperti apa. Itu yang pertama. Jadi kita harus lihat airnya itu seperti apa, kualitas airnya seperti apa, kena matahari langsung apa tidak, terus bagaimana cara mengatasinya dulu, itu yang harus kita lihat. Jadi baru kita set up filter yang tepat itu seperti apa, karena banyak orang copycat. Ada yang ikannya bagus, langsung di copycat ke tempat dia keep, padahal belum tentu kan air di sana seperti apa dan air di tempat kita seperti apa. Nah itu yang harus diperhatikan buat teman-teman. Makanya tadi saya bilang sebenarnya keep ikan itu sederhana. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu nih tempat kita itu untuk keepnya capable apa enggak. Nah untuk di Mas Koki Nusantara kita ada berbagai contoh filtration. Kenapa?
Satu, karena kita airnya lumayan bagus, jumlahnya juga lumayan besar, jarang banget kering. Bahkan saya udah hampir setahun di sini belum pernah kering. Kita nggak pakai air pump, tempatnya sedikit terbuka, tapi kita pakai plastik UV untuk nutupin. Jadi hujan itu paling cipratan doang yang kena. Secara langsung enggak. Matahari cukup terik. Dari berbagai macam kondisi yang ada di sini, makanya kita create sebuah filter apa yang kira-kira bisa support kita untuk keep ikannya. Jadi kita ada berbagai tipe, ada yang pakai SAM di akuarium, ada yang cuman pakai busa mekanik, ada juga yang cuman overflow. Nah, ini salah satu tempat buat keeping kita. Saya punya kolam itu dimensinya sekitar 3,5 kali 2 meter. Tinggi kolamnya itu 80 cm. Semeter sebenarnya, tapi efektif air tuh 85 sampai 90 cm. Nah, filter yang kita pakai sebenarnya ini tadinya cuma kolam tok. Apa sih yang harus kita lakukan? Jadi kita bikin jalur pipa langsung ke luar. Di kolam ini ada bottom drain 1, ada bottom drain langsung ke chamber. Saya bikin chambernya itu 4 dengan dimensi chamber sekitar 60 kali 60. Nah, chamber 1 itu kita fokus menyaring kotoran kasar. Media apa yang dipakai? Kita pakai brush pemilihannya. Kenapa? Karena media tersebut efektif untuk menyaring kotoran kasar dari bottom drain di kolam. Nah, untuk yang di chamber 2, media yang kita pakai itu mat. Ada berbagai macam produk yang bisa kita pakai. Yang paling murah itu namanya Jeb Mat, yang paling mahal itu Matala. Pemilihan kita ada di Matala. Kenapa? Karena kita punya waktu untuk angkat. Jadi salah satu kelebihan Matala itu yang paling utama itu adalah bahan yang dipakai Matala itu sifatnya masih plastik. Jadi durability-nya untuk hancur itu sedikit kuat. Makanya kita pakai Matala. Tujuannya apa? Ya tujuannya pertama tetap untuk menyaring, yang kedua Matala itu juga bisa sebagai rumah bakteri. Jadi ini early-nya untuk bakteri itu ada numbuh. Nah, untuk chamber 2 saya ada tips sedikit nih untuk para sahabat Tentra 3. Pemakaian atau pengaplikasian Jabmet itu sebisa mungkin itu posisinya vertikal. Kalau vertikal itu kondisi kepadatan matnya itu lebih maksimal. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat air itu semuanya merata saringannya, mekaniknya. Nah, lanjut ke chamber ketiga. Nah, untuk chamber ketiga kita pure isinya media biologis. Kebetulan produk yang kita pilih itu Crystal Bio dan Prime Cube. Jadi secara SSA itu sudah kita pikirkan dan kita hitung cukup untuk jumlah populasi ikan yang ada di kolam. Jadi kira-kira ikan di kolam ini sekitar 20 sampai 30 ekor dengan size yang di atas senior, jadi agak gede. Makanya kita sudah hitung filter media biologis berapa banyaknya kita sudah hitung. Nah, itu ada di chamber 3. Kenapa di chamber 3 itu ada aerotor? Karena memang tipe bakteri yang mau kita pakai adalah bakteri aerob. Jadi perlu ada pasokan DO di chamber ketiga. Ya, untuk terakhir di chamber 4 itu isinya cuma pompa. Jadi pompa yang kita pakai itu kapasitasnya 12.000 liter per jam. Pakai yang ada otomatisnya. Jadi kalau misalkan tekor di sono kering, pompa otomatis mati sendiri. Ada aksesoris lain, kita pakai UV di sana. Jadi lampu UV itu memang gunanya untuk membuat kolam itu lebih bening, karena bakteri virusnya itu bisa terkontrol. Karena kenapa? Karena kita tempat kita keeping itu sangat terpapar matahari langsung. Jadi kemungkinan kolam itu jadi hijau, berlumut itu besar. Makanya kita pakai UV di sana. Dari chamber 4 terakhir, ini yang membedakan kita dengan orang lain. Sebenarnya enggak sih, ini cuma pilihan aja. Jadi bagaimana caranya output air terakhir itu dikeluarkan ke dalam kolam, itu sebenarnya ada berbagai macam pilihan.
Jadi kita bisa pakai sistem jamur yang sering dipakai di dunia Mas Koki. Terus kita juga bisa pakai sistem venturer, bisa juga kita pakai sistem airlift. Nah, yang kita pakai itu sebenarnya sistemnya shower. Jadi kalau di dunia koi ini sebenarnya sistem ini tuh umum. Cuman memang di dunia Mas Koki tuh jarang dipakai. Jadi kita pakai baki, aliran air dari pompa itu dimasukin ke atas, baki shower pertama. Terus di bawah bakinya itu tray-nya itu dibolong-bolongin, turun ke 2, ke 3, dan ke 4. Ada media apa di dalam baki shower itu? Yang pertama itu kita ada medianya itu kapas. Karena ini aliran air terakhir, jadi kita pakai ini sebagai finishing. Nah, seterusnya di 2 dan ketiga kita pakai medianya itu biobol. Gunanya apa? Gunanya untuk menciptakan DO air yang tinggi gitu. Jadi impact ke dalam kolam, DO nya cukup lumayan tinggi. Kita pernah ngecek di kolam ini dengan DO meter itu sekitar 6-7 ppm. Jadi lumayan tinggi untuk sebuah kolam yang tenang ya airnya. Nah, ini summary-nya kolam yang kita build. Kenapa harus summary? Karena menurut saya piala ikan Mas Koki itu sederhana banget dan sebenarnya nggak butuh harga yang tinggi gitu. Sebagai gambaran, kolam yang kita buat untuk keep sekitar 30 ekor, volumenya itu sekitar 5 ton, itu saya hanya membutuhkan budget sekitar 10 juta. Mahal atau murah? Menurut saya efektif. 10 juta itu apa aja? Pertama kita bikin kolamnya dulu, which is ini dari bata merah yang harusnya nggak mahal, nggak dicor karena kita nggak pakai kaca, kita pakai kolam tok. Sebenarnya kalau kolam kaca itu yang mahal itu kacanya, sama harus dicor sedikit supaya megang kacanya supaya lebih aman, lebih kuat. Kolam ini kita pakai tanpa ada kaca. Memang secara visual kurang enak dinikmati karena yang tadi saya bilang ikan Mas Koki itu ikan side view, tapi kebetulan karena ini fungsinya untuk keep, bukan untuk dinikmati, makanya kita nggak pakai kaca. Jadi pure kolam. Bata merah itu nggak berapa mahal sebenarnya. Yang kedua, kita pakai sistemnya juga sederhana, hanya one way pipe, one way plumb, drain. Jadi pipa itu cuma ada satu di bawah. Terus chambernya juga dari Hebel. Dari chamber ke chamber kita cuma pakai pipa. L, keni, sama keni. Pipa ketemu pipa, jadi itu juga nggak mahal. Media yang kita pakai juga cuman brush untuk mekanik. Matalanya mungkin ada sedikit mahal, ada alternatif kita pakai Jeffmat yang lebih murah. Untuk 60 kali 60 ini sekitar pakai 1 lembar, 1 meter kali 2 meter itu cukup. Itu harganya sekitar 700-an kalau nggak salah kalau pakai Jeffmat. Biologisnya yang agak mahal, karena kita agak sedikit concern ke rumah bakteri yang support untuk amonia yang ada di proses amonia yang ada di dalam kolam. Jadi kita concern ke sana biologisnya. Dan in total sebenarnya ini kolam nggak sampai 10 juta, dimana sebenarnya kita bisa keep 30 ekor dari baby sampai super jumbo. Makanya saya bilang kalau bicaranya mahal atau murah memang relatif, tapi kalau menurut saya dengan kondisi dan tujuan yang kita mau capai, menurut saya kolam ini sangat efektif. Nah, jadi sekian penjelasan atau sedikit tips dari kami Mas Koki Nusantara. Jangan lupa di follow dan subscribe channel Lentera 3 untuk dapetin informasi-informasi yang berguna untuk teman-teman hobiis. Nah, kalau mau cari ikan Mas Koki yang berkualitas, boleh kunjungin Instagram kita @maskokinusantara. Terus kalau mau Facebook bisa ke Mas Koki Nusantara juga. Kalau memang mau kontak juga bisa di 0815 815 6152. Nanti kalau memang mau ada updatean boleh follow ke semua media sosial kita supaya dapat updatean ikan Mas Koki yang mau kita lepas, yang mau kita jual. Bye bye. Terima kasih Lentera 3.